Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan bagian video cara cepat dan efisien membuat evaluasi, baik itu berbentuk pilihan ganda, menjodohkan maupun Urian dengan Google Form tanpa add-on atau tanpa pengayah. Nanti di video ini saya akan memberikan gambaran tahap demi tahap sehingga lebih mudah untuk diikuti. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel Belajar Berbagi dan share video ini sehingga lebih banyak memberikan manfaat kepada para penontonnya. Oke, tahap pertama yang harus kita siapkan yaitu kita siapkan bahan evaluasinya atau soal-soalnya. Sebaiknya disiapkan dalam bentuk Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah kebetulan sudah menyiapkan namanya evaluasi 1, bentuknya Microsoft Word. Kemudian bahan ini sebaiknya jangan dikasih penomoran atau numberingnya dihilangkan. Ini dihilangkan saja sebaiknya, tanpa pakai penomoran, dihilangkan sehingga nanti lebih memudahkan dalam copy paste nya, nanti lebih menyingkat waktu dalam pengentrian ke Google Form. Nah, ini dihilangkan semua. Jadi kalau sudah seperti ini, bahannya sudah siap untuk digunakan di Google Form. Nah, setelah bahan disiapkan, tahap berikutnya adalah membuat bagian-bagian pada Google Form. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Google Form. Bisa melalui search engine, kita tuliskan saja di sini Google Form. Nah, nanti kita akan dibukakan Google Form, dan jangan lupa teman-teman harus sudah login dulu di akun Google sehingga nanti memiliki akun Google Drive yang nanti akan dipakai untuk penyimpanan formulir yang dibuat atau evaluasi yang dibuat. Nah, berikutnya klik Google Formulir. Ini yang buat dan analisis survei. Ini tampilannya, buka yang Google Formulir. Nah, ini tampilan dari Google Formulir. Karena kita mau membuat evaluasi, maka kita pilih yang template kuis kosong ini. Kita klik yang kuis kosong. Nah, di sini langsung jendelanya sudah terbuka, kuis kosong. Ini kita ganti nama filenya, nama formulirnya di sini evaluasi 1, seperti nama dari file yang sudah kita siapkan di Microsoft Word. Nah, di sini mungkin sama evaluasi 1. Kemudian deskripsi formulirnya di sini bisa diisi judul bab yang akan dibuatkan evaluasinya. Misalkan tadi yang sudah disiapkan reproduksi pada manusia. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian pada tahap ini kita untuk lebih efisien kita buat bagian-bagiannya dulu. Karena kita ingin membuat pilihan ganda, menjodohkan dan Urian itu sudah ada 3 bagian atau 3 halaman. Kita tambahkan 1 bagian lagi untuk identitas. Jadi kita perlu 4 bagian. Nah, untuk menambahkan bagian, klik tambahkan bagian ini yang bertanda seperti sama dengan bagian bawah. Kita tambahkan bagian, klik ini. Bagian kedua atau halaman kedua sudah 3, tambahkan 1 lagi, 4 halaman. Nah, ini sudah ada 4 bagian atau 4 halaman. Nah, bagian-bagian ini nanti yang akan kita isikan dengan soal atau identitas dari siswa yang mengerjakan evaluasi. Nah, untuk identitas biasanya diletakkan di awal atau di bagian 1. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, klik yang titik 3 ini, terus ini tambahkan pertanyaan.
ini plus pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk identitas, ini nama lengkap, ini jangan pilihan ganda, ketik jawaban singkat, kemudian tambahkan lagi pertanyaan kelas. Nah, untuk kelas jangan pilih pilihan ganda tapi pilih yang drop down. Kita pilih drop down, misalkan kelasnya ini kelas 9A, terus kelas 9B, terus kelas 9C, misalkan sampai kelasnya sampai kelas 9B. Nah, kenapa drop down? Karena ini nanti memudahkan siswa untuk memilih kelasnya. Mungkin pertanyaan identitas ketiga yaitu nomor absen. Nah, untuk nomor absen ini jawaban singkat, tapi bentuknya harus dalam bentuk angka. Nah, angkanya ini perlu kita tambahkan validasinya antara. Ini dibuat antara. Ini angka antara, misalkan di sini absennya jumlah siswa per kelasnya itu rata-rata 24, jadi kita tuliskan 1 sampai 24. Misalkan nanti siswa mengarang nomor absennya nulis 25, maka akan ditolak oleh sistem. Nah, ini nama lengkap sudah, ini wajib diisi, jangan lupa. Terus kelas juga wajib diisi, nomor absen wajib diisi. Nah, ini untuk bagian 1 berisi identitas. Kemudian bagian 2 mungkin di sini pilihan ganda. Nah, di sini bagian 2 kita kasih judul pilihan ganda. Nah, pilihan ganda deskripsinya ya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, tanda penuh. Nah, ini udah deskripsinya sudah. Kemudian kita tambahkan belangko soal. Di sini untuk pilihan ganda soalnya ada 1 2 3 4 5, maka buatlah terlebih dahulu belangko soal sejumlah 5. Kita buat 1 dulu. Nah, ini sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat belangko soal. Nah, ini kita atur settingannya dulu. Ini wajib diisi. Kenapa kita atur dulu? Biar nanti kita tidak bolak-balik ngisi. Kemudian ini urutan opsinya diacak. Kunci jawabannya kita isi nanti, tapi poinnya kita buat dulu. Misalkan kita mau kasih poin 5 per soal. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah menyingkat waktu. Untuk berikutnya kita tinggal kopikan saja. Kita copy sejumlah soal pilihan ganda yang kita buat. Misalkan kita membuat 10, ya kita kopikan sejumlah 10. Karena di video ini saya hanya menyontohkan 5, maka ini saya kopikan hanya sampai 5. Nah, ini sudah ada 5. Kita tinggal mengisikan soal-soalnya. Nah, untuk ngisinya boleh diketik, tapi saya lebih suka copy paste karena lebih efisien. Caranya tinggal copy saja. Misalkan untuk soal nomor 1 kita kopikan, kita blok semua, copy atau Ctrl C, kemudian paste di sini, paste di soal. Kemudian opsinya kita langsung blok semua. Kita blok semua, kita pastekan di opsi, tempel. Nah, ini nanti otomatis langsung mengisikan sesuai urutannya. Itulah kenapa tadi kita hilangkan penomorannya, karena di sini kita pilih acak urutan opsi, sehingga setiap siswa yang membuka soal ini nanti urutannya akan berbeda. Ini soal nomor 1. Untuk nomor 2 caranya sama, blok saja, copy, paste di sini,
copy lagi opsinya, paste lagi di form. Soal nomor 3 juga sama, copy, opsinya, nah untuk pertanyaan nomor 5 ini agak berbeda karena di sini ada gambarnya, maka kita kopikan dulu ini soalnya. Kita kopikan soalnya. Terus opsinya juga kita kopikan. Opsinya ini kita kopikan. Opsinya. Terus karena ada gambar, maka di sini kita klik yang ini, ikon tambahkan gambar, kita klik saja. Kemudian gambar ini kita klik kanan, save as picture atau bisa di screenshot, kemudian simpan di my picture saja biar gampang. Misalkan ini gambar evaluasi 1, save. Kemudian kita cari, disisipkan gambar, kita cari tadi di my picture gambar evaluasi 1. Nah ini gambarnya, kemudian klik open. Ini nanti gambar langsung diunggah ke Google Form. Nah ini gambarnya. Kemudian di soal ini masih ada pernyataan lagi, maka di bawah gambar kita tambahkan pernyataan ini di titik 3 yang sebelah kiri, klik tambahkan teks. Kemudian kita copy, pastekan lagi di Google Form ini. Nah ini sudah untuk pilihan ganda, 5 soal sudah masuk. Berikutnya kita isikan kunci jawabannya. Kunci jawaban, atau setelah selesai baru dikasih kunci jawaban juga boleh, atau kita selesaikan dulu yang bagian menjodohkan. Kemudian jodoh, deskripsinya jodohkan pernyataan dengan pilihan jawaban yang tersedia, misalkan seperti itu perintahnya. Nah kalau sudah, tambahkan pertanyaan. Nah di sini seperti tadi pengaturannya dibuat dulu, wajib diisi, acak urutan opsi, kemudian poinnya misalkan karena menjodohkan ini, kalau tadi pilihan ganda poinnya 5, ini misalkan kita kasih poin 6. Nah kemudian poin 6, klik selesai. Ini acak urutan opsi sudah, wajib diisi sudah, poin sudah. Kemudian kita masukkan pertanyaannya. Sama seperti tadi, karena kita mau mengacak pertanyaannya, sebaiknya ini jangan dikasih nomor, numberingnya dihilangkan saja. Nah dihilangkan. Sama seperti tadi, tinggal blok, copy, Ctrl C, paste di sini atau Ctrl V. Kemudian karena ini menjodohkan, opsi jawabannya jangan pilihan ganda tapi yang drop down. Sama seperti yang kelas tadi, kita pilih drop down. Kemudian opsinya, pilihan jawabannya kan ini, kita kopikan semua saja. Kita copy semua. Nah, pastekan di sini.
Nah, ini semuanya sudah masuk di sini. Pilihan jawabannya ada 10 karena soalnya ada 5. Kalau sudah, tinggal kita kopikan duplikat soal nomor 1 ini. Nah, setelah pilihan jawabannya masuk, kita duplikat, maka kita hanya tinggal mengganti soalnya untuk nomor 2. Kita bisa duplikat sampai 5 sejumlah soal menjodohkan yang kita buat. Nah, ini sudah sejumlah 5. Nomor 1, nomor 2, kita copy soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Kita copy, pastekan di sini. Nah, ini soal nomor 2, pilihan jawabannya kan sudah ada. Sekarang soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3, kopikan, pastekan di sini. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 sama seperti tadi, copy, pastekan di sini. Terus soal nomor 5. Nih. Soal nomor 5. Nah, ini soalnya sudah selesai semua untuk yang menjodohkan. Berikutnya untuk yang bagian keempat atau uraian. Deskripsinya bisa kita ambilkan dari sini. Jawablah pertanyaan berikut sesuai perintahnya. Nah, kita copy di sini. Oh, nggak mau. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian untuk soalnya kita masukkan saja, misalkan ini soal nomor 1, jelaskan fungsi dari kelenjar prostat. Nah, tuliskan di sini. Nggak usah dikasih nomor karena ini jawabannya panjang, maka pilih yang paragraf saja karena nanti jumlah kata dari setiap siswa akan berbeda. Ini wajib diisi poinnya, mungkin ini kita kasih poin 10 karena uraian. Kemudian selesai. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 kita bisa kopikan, bisa pula kita tambahkan. Nah, soal nomor 2 ini gambarkan proses pembentukan sperma pada manusia. Nah, kita kopikan saja di sini. Gambarkan proses. Nah, karena ini soalnya suruh menggambar dan kita tidak bisa menggambar di Google Form, maka opsi jawabannya ini kita ganti yang upload file. Kita ganti yang upload file. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, izinkan responden mengupload file. Ini lanjutkan saja, lanjutkan. Nah, ini tampilannya untuk upload file. Kita bisa mengatur file jenis tertentu saja yang diupload oleh siswa, misalkan dalam bentuk gambar atau PDF atau audio, video, dokumen dan lain sebagainya. Tapi paling gampang untuk dibuat oleh siswa ya gambar, karena tinggal difoto saja nanti. Jumlah maksimum filenya gambarnya cuma 1 yang diizinkan, atau mau 2, 3 dan seterusnya. Kita pilih 1 saja. Ukuran file maksimal di sini yang misalkan kita mau menentukan 1 MB,
juga bisa, tapi sebaiknya yang agak besar karena untuk kamera sekarang itu resolusinya cukup besar, sehingga untuk 1 MB itu ada tahapan harus mengkonversi dulu file gambarnya. Jadi kita tetapkan yang 10 MB. Nah, ini untuk pengaturan upload filenya. Jadi nanti tinggal gambarnya difoto kemudian diupload. Ini wajib diisi settingannya, kunci jawabannya. Karena ini gambar bisa berbeda, maka nggak usah diisi kunci jawaban, kita atur poinnya saja. Selesai. Nah, ini sudah selesai. Tahap berikutnya, tadi tahap yang ke-4 sudah selesai. Berikutnya tahap yang kelima, yaitu buat kunci jawaban untuk pilihan ganda dan menjodohkan. Kita buat kunci jawabannya dulu. Klik setiap soalnya, klik kunci jawaban. Poin tidak usah diatur karena tadi sudah diatur. Fungsi fast difference, saluran sperma, klik selesai. Ini kunci jawabannya. Kemudian proses pembentukan sperma, klik ini kunci jawabannya ya, poin kunci jawaban. Spermatogenesis, selesai. Nomor 3, kunci jawaban. Testis juga berfungsi menghasilkan hormon testosteron, selesai. Soal nomor 4, klik kunci jawaban. Spermatozoa terbentuk pada tahapan diferensiasi, selesai. Berikutnya nomor 5, oviduct 2, uterus 4, 2 dan 4. Jangan lupa klik kunci jawaban 2 dan 4. Selesai. Nah, untuk pilihan ganda sudah selesai. Kemudian yang menjodohkan, ini klik kunci jawabannya. Berfungsi sebagai penghasil sperma, ini kunci jawabannya testis. Selesai. Nomor 2, klik kunci jawaban. Kunci jawabannya berfungsi untuk menyalurkan sperma, berarti merupakan saluran urin, berarti ini uretra. Selesai. Tempat pendewasaan pematangan sperma, klik dulu soalnya. Epididymis, ini vesicula seminalis, selesai. Proses pembentukan sperma namanya spermatogenesis, selesai. Nah, ini kunci jawaban sudah selesai semua. Jadi paling cepat ya buat soalnya dulu, atur settingannya, baru kunci jawabannya. Nah, berarti ini sudah selesai semua. Yang pilihan ganda 5 soal, menjodohkan 5 soal, dan urean 2 soal ini sudah selesai semua. Kemudian tahap berikutnya adalah kita atur setelan evaluasi atau setelan penilaiannya. Caranya klik yang gambar seperti gear ini, setelan atau setting. Nah, ini kalau mau mengumpulkan alamat email ini dicentang, tapi ini tidak, nanti siswa yang belum login ke Google tidak bisa menggunakan formulir ini. Nah, batasi ke 1 tanggapan, ini dicentang. Nah, maksimal file ini paling kecil 1 GB. Terus ini sudah presentasi. Karena ini ada 4 halaman, maka tampilkan status halaman atau status progres. Kemudian acak urutan pertanyaan. Ini untuk mengurangi kemungkinan siswa bekerja sama dengan siswa yang lain. Kemudian pesan konfirmasinya, misalkan selamat
Anda telah menyelesaikan evaluasi 1. Semoga hasilnya memuaskan. Nah, ini pesan konfirmasinya. Jadi setelah selesai nanti akan ada pesan seperti ini. Kemudian pengaturan kuisnya jadikan sebagai kuis segera setelah pengiriman. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab ini dihilangkan. Kemudian jawaban yang benar juga dihilangkan. Nilai poin biarkan tetap dicentang. Jadi setelah nanti siswa selesai mengerjakan langsung bisa mengetahui nilainya. Ya, kumpulkan alamat email. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Kalau dicentang berarti harus login dulu siswa sebelum mengerjakan, login ke Google. Kalau dihilangkan maka tidak harus login. Nah, batasi ke 1 tanggapan juga boleh dihilangkan. Tapi di sini kalau ini dihilangkan, presentasi di sini pengaturannya tampilkan untuk menyerahkan tanggapan lain ini dihilangkan. Nah, ya, kalau di sini centangannya dihilangkan, di sini juga dihilangkan. Ini sudah pengaturannya. Kalau sudah dirasa sudah cukup, disimpan. Nah, ini tahap yang ke-6. Berikutnya tahap yang terakhir adalah tahap yang ke-7 adalah kita kirimkan. Caranya klik kirim, ini diklik kirim. Nah, cara mengirimkannya kita bisa lewat email atau melalui link. Nah, ini bisa diperpendek linknya, kita salin, kemudian kita pastekan. Misalkan mau dibagi lewat grup WhatsApp atau lewat Facebook atau Google Classroom dan lain sebagainya. Ini tinggal dipaste di sana, tinggal disalin, paste. Nah, ini sudah disalin, kemudian kita kirimkan. Nah, untuk tahap yang ke-7 tadi sudah dikirim. Sebelum kita betul-betul mengirim, kita lihat pratinjaunya dulu atau tampilannya. Kita bisa lihat di sini pratinjau, tampilan dari form yang kita buat. Nah, ini evaluasi 1, reproduksi pada manusia. Nah, ini karena kan tadi kita mengupload, ada jawaban yang harus mengupload, maka di sini ada alamat email yang harus dicantumkan untuk menerima file uploadan tadi. Ini karena tadi diacak settingannya, maka bukan nama yang pertama muncul. Ini kelas, kebetulan ini yang tampil pertama kelas, nama di nomor 2. Mungkin nanti siswa yang lain bisa nama di nomor 1 pertanyaannya. Misalkan namanya aku, nomor absennya misalkan kita tulis 30. Nah, ini tidak mau karena tadi kita sudah mengatur antara 1 sampai 24. Misalkan ini absen 1. Nah, ini status progresnya, berarti kita sudah masuk di halaman 1. Berikutnya masuk ke halaman 2 atau bagian 2. Nah, ini yang pilihan ganda, kita pilih jawaban yang ngacak saja ya. Nah, kita pilih ngacak saja. Nah, ini bagian kedua, 2 dari 4. Berikutnya bagian ketiga atau halaman ketiga. Nah, ini yang menjodohkan. Ini pilihannya, siswa nanti tinggal milih di sini jawabannya. Tinggal pilih saja. Tinggal pilih saja. Nah, ini tinggal pilih saja, sementara acak dulu. Nah, ini bagian yang ke-3 atau halaman 3. Berikutnya halaman ke-4 atau yang urean tadi. Nah, ini misalkan ini jawabannya ngacak dulu. Ngacak dulu. Nah, ini yang soal nomor 1.
Soal nomor 2 ini harus menambahkan file. Jadi siswa nanti harus memfoto gambarnya kemudian diupload ke sini. Kita klik saja tambahkan file. Kemudian nanti filenya dicari lokasinya di mana. Misalkan pilih dari perangkat. Misalkan saya mau mengupload file nih gambar orang bersepeda. Kita klik open saja. Oh, ini harus dalam bentuk JPG. Ini tambahkan yang JPEG. Nah, ini kita open ini saja. Oh, belum bisa ya. Oh, berarti ini settingannya masih ada yang perlu diubah. Misalkan ini enggak bisa. Kalau belum bisa berarti ini ada settingan yang harus diubah. Di sini ada yang salah di sini. Nah, ini klik gambar ini dicentang lagi jadi gambar. Nah, sudah, ini kita tutup dulu pratinjonya, kita coba lagi. Nah, ini fungsinya dari pratinjo. Nah, ini yang pertama nama aku. Tadi yang pertama kita buka kelas yang muncul. Halaman 2 kita pilih saja acak saja. Berikutnya halaman ketiga kita ngulangi lagi karena tadi pratinjonya untuk yang upload file tidak jadi settingannya. Coba yang sekarang jadi apa tidak. Ini mana ini. Nah, berikutnya halaman keempat, ini yang jawaban tadi kita acak saja, ngetik acak, atau kita bisa copy dari sini juga bisa. Nah, ini kita bisa copy dari sini, paste di sini. Nah, soal kedua tambahkan file. Settingannya tadi sudah diubah, kita tinggal pilih dari perangkat. Nah, misalkan ini tadi yang tidak bisa, yang sepeda ini filenya JPEG. Nah, ini sudah bisa. Oh, GIF malah juga bisa. Kita upload. Nah, sudah diupload. Berikutnya kita kirimkan. Nah, kalau pratinjonya sudah beres berarti evaluasi ini sudah bisa dibagikan melalui link pembelajaran atau grup pembelajaran yang ada. Nah, ini sudah selesai. Ini pesan konfirmasinya, selamat Anda telah menyelesaikan evaluasi 1. Semoga hasilnya memuaskan. Nah, siswa bisa melihat skornya. Nah, ini skornya, ternyata poin totalnya 21 dari 78. Nah, ini betul, berarti kalau poinnya 0 berarti salah, kalau 5 berarti betul. Ini untuk yang menjodohkan. Nih uraian, karena ini bentuknya paragraf maka nanti kita koreksi secara manual. Nah, ini uploadan gambarnya. Nah, ini uploadan gambarnya tadi. Nah, ini untuk jawaban dari siswa. Nah, kalau sudah dilihat tampilannya sudah beres berarti evaluasi ini siap digunakan. Oke, itu nanti masih satu lagi, ini responnya dilihat di sini. Tadi kita sudah mengirimkan satu. Nah, ini sudah ada di sini. Responnya kita bisa melihat ringkasannya, bisa melihat per pertanyaan atau bisa melihat per individu. Nah, ini untuk mendownload file dalam bentuk Excel.
Ini untuk mengatur kapan evaluasi ini bisa dikerjakan dan tidak bisa lagi untuk dikerjakan oleh siswa, atau linknya sudah ditutup. Ini kalau diklik maka linknya tidak menerima tanggapan, dibuka lagi berarti menerima tanggapan lagi. Ya, ini sudah selesai. Oke, itu gambarannya untuk video cara cepat dan efisien membuat evaluasi dengan Google Form tanpa add-on, tahap demi tahap untuk soal pilihan ganda, jodohkan, dan uraian. Ya, sudah selesai. Jangan lupa sekiranya video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Belajar Berbagi. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.